Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan mengenai akuntansi dan nilai waktu dari uang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Derin Hasna Sabita dengan NPM terakhir 048. Kedua, Ferina Martawowor dengan NPM terakhir 052. Selanjutnya ada Najwa Fairslai Putri dengan NPM terakhir 068. Keempat ada Diva Karisa Kristi dengan NPM terakhir 081. Kelima ada Marsha Aulia Andita Putri dengan NPM akhir 406. Dan yang terakhir Putri Bella Dinata dengan NPM terakhir 328. Basic time value concepts adalah frasa nilai waktu uang yang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, di mana $1 yang diterima hari ini lebih bernilai daripada $1 yang dijanjikan pada waktu yang akan datang. Hal ini dikarenakan ada kesempatan untuk menginvestasikan dolar hari ini dan menerima bunga dari investasi tersebut. Dalam aplikasi konsep nilai waktu uang, ada beberapa pengukuran akuntansi berbasis nilai sekarang. Yang pertama catatan, yaitu menilai piutang dan hutang jangka panjang yang tidak memiliki tingkat bunga yang ditentukan atau yang lebih rendah dari pasar. Kedua, sewa, yaitu menilai aset dan kewajiban yang akan dikapitalisasi di bawah sewa jangka panjang dan mengukur jumlah pembayaran sewa dan amortisasi hak sewa tahunan. Ketiga, pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya, yaitu mengukur komponen biaya layanan dari beban manfaat pasca pensiun pemberi kerja dan kewajiban manfaat pasca pensiun. Keempat, aset jangka panjang, mengevaluasi investasi alternatif jangka panjang dengan mendiskontokan arus kas masa depan. Kelima, kompensasi berbasis saham, menentukan nilai wajar dari layanan karyawan dalam rencana opsi saham kompensasi. Keenam, kombinasi bisnis, menentukan nilai piutang, hutang, kewajiban, akrual, dan komitmen yang diperoleh atau diasumsikan dalam suatu pembelian. Ketujuh, pengungkapan, yaitu mengukur nilai arus kas masa depan untuk pengungkapan dalam informasi tambahan. Dan yang terakhir adalah kewajiban lingkungan, yaitu menentukan nilai wajar kewajiban masa depan untuk penghapusan aset. Materi selanjutnya adalah sifat bunga. Bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang, merupakan uang tambahan yang diterima atau dibayar kembali di atas jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan. Pemberi pinjaman umumnya menyatakan jumlah bunga sebagai persentase selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, ada 3 variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama adalah prinsipal atau pokok, yaitu jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan. Kedua, interest rate atau tingkat bunga, yaitu persentase dari pokok yang masih terhutang. Dan yang terakhir adalah time atau waktu, yaitu jumlah tahun atau bagian dari tahun yang pokoknya belum dibayar kembali. Dari variabel ini dapat 3 hubungan bunga yang berlaku. Yang pertama, semakin besar jumlah pokok, semakin besar jumlah bunga dalam dolar. Kedua, semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah bunga dalam dolar. Dan yang terakhir, semakin lama periode waktu, semakin besar jumlah bunga dalam dolar. Bunga sederhana. Perusahaan menghitung bunga sederhana hanya pada jumlah pokok. Persamaan yang dapat menggambarkan bunga sederhana adalah interest sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah prinsipal atau pokok, I adalah rate of interest for a single period, dan N adalah number of periods. Compound interest atau bunga majemuk. Penghitungan bunga majemuk tidak hanya menghitung bunga pada pokok, tetapi juga pada bunga yang telah diperoleh hingga saat ini pada pokok tersebut, dengan asumsi bunga tersebut dibiarkan dalam deposito. Ada 5 tabel bunga majemuk. Yang pertama, tabel nilai masa depan 1, berisi jumlah yang akan terkumpul jika 1 disetor sekarang dengan tingkat yang ditentukan dan dibiarkan selama jumlah periode tertentu. Yang kedua, tabel nilai sekarang, berisi jumlah yang harus disetor sekarang dengan tingkat bunga yang ditentukan agar setara dengan 1 pada akhir periode tertentu. Ketiga, tabel nilai masa depan anuitas biasa 1,
yaitu berisi jumlah yang akan terkumpul jika pembayaran berkala 1 diinvestasikan pada akhir setiap periode dengan tingkat bunga yang ditentukan selama jumlah periode tertentu. Keempat, tabel nilai sekarang anuitas biasa 1, berisi jumlah yang harus disetor sekarang dengan tingkat bunga yang ditentukan untuk memungkinkan penarikan 1 pada akhir interval berkala untuk jumlah periode tertentu. Dan yang terakhir adalah tabel nilai sekarang anuitas tertunda 1, yaitu berisi jumlah yang harus disetor sekarang dengan tingkat bunga yang ditentukan untuk memungkinkan penarikan 1 pada awal interval berkala untuk jumlah periode tertentu. Rumus untuk menentukan faktor nilai masa depan atau FVF untuk 1 adalah FVFNI sama dengan 1 tambah I pangkat N, di mana FVFNI adalah faktor nilai masa depan untuk N periode dengan tingkat bunga I. N adalah jumlah periode dan I adalah tingkat bunga untuk satu periode. Bunga umumnya dinyatakan dalam bentuk tingkat tahun. Untuk mengubah tingkat bunga tahunan menjadi tingkat bunga periode penggabungan, perusahaan dapat membagi tingkat tahunan dengan jumlah periode penggabungan per tahun. Perusahaan juga dapat menentukan jumlah periode dengan mengalihkan jumlah tahun yang terlibat dengan jumlah periode penggabungan per tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fundamental variables. Yang pertama adalah rate of interest. Kecuali dinyatakan sebaliknya, tingkat tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan panjangnya periode penggabungan jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah number of time periods. Jumlah periode penggabungan satu periode bisa sama dengan atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada future value. Nilai pada tanggal mendatang dari sejumlah uang atau sejumlah uang yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk. Dan terakhir adalah present value, nilai sekarang atau waktu sekarang dari sejumlah uang di masa depan yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Selanjutnya adalah single sum problems. Yang pertama adalah menghitung nilai masa depan yang tidak diketahui dari sejumlah uang yang diketahui yang diinvestasikan sekarang untuk sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Yang kedua adalah menghitung nilai sekarang yang tidak diketahui dari sejumlah uang yang diketahui di masa depan yang didiskontokan untuk sejumlah periode tertentu pada tingkat bunga tertentu. Sebelumnya, tentukan terlebih dahulu apakah masalah tersebut melibatkan nilai masa depan atau nilai sekarang. Kemudian, terapkan aturan umum berikut, tergantung pada situasinya. Yang pertama adalah jika memecahkan nilai masa depan, kumpulkan semua arus kas ke titik masa depan. Dalam hal ini, bunga meningkatkan jumlah atau nilai dari waktu ke waktu sehingga nilai masa depan melebihi nilai sekarang. Yang kedua, jika memecahkan nilai sekarang, diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa sekarang. Dalam hal ini, diskontokan mengurangi jumlah atau nilai, sehingga nilai sekarang lebih kecil dari jumlah masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dari future value, yakni future value sama dengan present value dikalikan dengan future value factor for n periods at e interest. Selanjutnya ada contoh soalnya, yakni diketahui bahwa present value-nya ini senilai 50.000, untuk interest rate-nya senilai 6%, dan future value-nya ditanyakan, lalu ada number of periods-nya diketahui senilai 5. Nah, tadi kan kita udah bahas rumusnya, yakni lalu kita tinggal masukkan saja angkanya. Untuk present value-nya senilai 50.000, terus di interest rate-nya senilai 6%, itu kita ubah jadi 0,06. Lalu di number of periods-nya itu N-nya sama dengan 5, jadi 50.000 dikalikan 1 plus 0,06 pangkat 5, hasilnya 50.000 dikalikan 1,33823, hasilnya adalah 66.912.
Baik, selanjutnya adalah present value of a single sum. Contoh, Burger menunjukkan bahwa 50.000 yang diinvestasikan pada tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 6% akan sama dengan 66.912 pada akhir 5 tahun. Maka 66.912 5 tahun ke depan sekarang bernilai 50.000. Artinya, 50.000 adalah nilai sekarang dari 66.912. Nilai sekarang adalah sejumlah nilai yang dibutuhkan untuk berinvestasi sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui. Nah, di sini ada contoh dari present value of one at compound interest. Di period pertama di 4% itu ada 0,96154, yang 5% ada 0,95238 dan yang di 6% ada 0,94340. Nah, selanjutnya ada rumus dari present value of a single sum. Rumusnya adalah 1/1 bagi 1 pangkat N. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan contohnya kalau berasumsi bahwa interest rate-nya itu 5%. Jadi, tinggal kita masukkan saja untuk discount period-nya itu ada 1, 2, 3, dan di selanjutnya kita masukkan di interest rate-nya itu di bagian kolom 1 bagi I pangkat N. Untuk N-nya juga kita ngikut discount period-nya itu tergantung 1, 2, atau 3. Selanjutnya present value-nya itu jika kita mengikut tabel atasnya. Selanjutnya yang menghasilkan formula di discount period yang pertama itu menghasilkan 1 dibagi 1,05 pangkat 1. Di discount period 2 itu menghasilkan 1 dibagi 1,05 pangkat 2, dan diskon period 3 itu menghasilkan 1 dibagi 1,05 pangkat 3. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumus dari present value, yakni present value sama dengan future value dikalikan dengan present value factor per n periods at I interest. Nah, di sini saya cantumkan contoh soalnya, yakni ada fakta bahwa we know a future value of 73,466 is to be paid or received in 5 years and want to know the present value. Nah, di sini kan kita mencari present value-nya itu berapa. Interest rate-nya itu diketahui 8%, untuk future value-nya 73.466, dan number of periods-nya itu senilai 5. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja present value sama dengan future value-nya itu di 73.466. Selanjutnya kita masukkan itu yang 8%-nya adalah interest rate dan 5-nya adalah number of period. Jadi 73.466 dikali 1/1 ditambah 0,08 pangkat 5. Hasilnya adalah 73.466 dikalikan 0,68058. Hasilnya adalah 50.000. Selanjutnya ada solving for other unknowns in single sum problems, yaitu memecahkan hal-hal yang tidak diketahui lainnya dalam soal jumlah tunggal. Mereka terbagi dari computation of the number of periods and computation of the interest rate. Yang pertama itu ada contoh perhitungan jumlah periode. Dan yang kedua itu ada contoh perhitungan suku bunga. Nah, yang pertama dalam menghitung nilai masa depan atau nilai sekarang dalam instruksi jumlah tunggal sebelumnya, jumlah periode dan suku bunga diketahui. Dalam institusi bisnis, nilai masa depan dan nilai sekarang diketahui, tetapi jumlah periode atau suku bunga itu tidak diketahui. Jadi dua contoh berikut adalah masalah jumlah tunggal atau nilai di masa depan dan nilai di masa sekarang dengan jumlah periode yang tidak diketahui atau tingkat bunga yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam computation of number of period. Nah, pada poin computation of the number of periods atau perhitungan jumlah periode, di sini pada tabel di samping ada
Desa Samanhawk ingin mengumpulkan $70 untuk pembangunan monumen veteran di alun-alun kota. Pada awal tahun berjalan, desa menyetorkan 47.811 dalam dana peringatan yang menghasilkan bunga menjemput 10% per tahun. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan $70 dalam dana peringatan tersebut? Nah, dalam ilustrasi ini, desa mengetahui bahwa nilai sekarang itu $47.811 dan nilai masa depan itu $70.000 beserta tingkat bunganya 10%. Nah, ilustrasi pada gambar di samping itu menggambarkan masalah investasi ini sebagai diagram waktu. Nah, gambar di atas itu adalah diagram waktu untuk menyelesaikan jumlah periode yang tidak diketahui. Mengetahui nilai sekarang dan nilai masa depan memungkinkan desa ini untuk menyelesaikan masalah untuk jumlah periode yang tidak diketahui. Desa juga dapat menggunakan rumus nilai masa depan atau nilai masa sekarang seperti yang ada pada gambar di bawahnya. Nah, dengan menggunakan faktor nilai masa depan yaitu 1,46410 pada tabel di bawah dan baca di kolom 10% untuk menemukan faktor tersebut di baris 4 periode, jadi dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun agar $47.811 terkumpul menjadi $70.000 jika diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun, atau dengan menggunakan faktor nilai sekarang sebesar 0,68301 rujuk ke tabel yang ada di gambar dan baca kolom 10% untuk menemukan faktor tersebut di baris 4 periode. Nah, jadi pada gambar ini, pada tabel di samping ada contoh rumus pendekatan nilai masa depan dan pendekatan pada nilai sekarang. Nah, selanjutnya ada computation of the interest rate atau perhitungan suku bunga. Nah, pada gambar di atas itu adalah diagram waktu untuk menggambarkan situasi investasi. Nah, pada diagram itu kita akan menyelesaikan suku bunga yang belum diketahui. Nah, pada contoh gambar ini, Adventisen itu membutuhkan sekitar 1.170.584 untuk penelitian dasar 5 tahun dari sekarang. Nah, perusahaan saat ini tuh sudah memiliki 800.000 untuk diinvestasikan guna tujuan tersebut. Nah, pada tingkat berapakah perusahaan harus menginvestasikan 800.000 untuk mendanai proyek penelitian besar 5 tahun dari sekarang? Nah, untuk menyelesaikan itu kita perlu menggunakan rumus yang ada tabel di bawahnya, yaitu untuk menyelesaikan masalah suku bunga yang tidak diketahui. Dengan menggunakan faktor nilai masa depan, kita mendapatkan 1,33823 dan kita baca pada baris 5 periode untuk menemukan faktor tersebut di kolom 6%. Jadi perusahaan harus menginvestasikan 800.000 pada 6% untuk mengumpulkan 1.070.584 dalam 5 tahun, atau dengan menggunakan faktor nilai sekarang sebesar 0,74726 dan temukan lagi persimpangan baris periode kelima dan kolom 6%. Jadi pada tabel di bawah itu ada pendekatan nilai masa depan dan pendekatan nilai masa sekarang untuk menyelesaikan suku bunga yang tidak diketahui itu. Nah, selanjutnya ada annuities at future value atau anuitas nilai masa depan. Nah, pembahasan sebelumnya itu menyelibatkan akumulasi atau diskonto sejumlah pokok tunggal, akan tetapi ada banyak situasi muncul di mana serangkaian jumlah dolar dibayarkan atau diterima secara berkala, seperti pinjaman atau penjualan angsuran dana investasi yang sebagian sudah diperoleh kembali secara berkala, atau serangkaian penghematan biaya yang terrealisasi. Misalnya, kontrak asuransi jiwa melibatkan serangkaian pembayaran yang sama yang dilakukan pada interval waktu yang sama. Proses pembayaran berkala tersebut merupakan akumulasi sejumlah uang melalui anuitas. Menurut definisinya, anuitas memerlukan hal berikut. Yang pertama, ada pembayaran dan penerimaan berkala atau disebut sewa dengan jumlah yang sama. Yang kedua, itu interval waktu yang sama antara sewa tersebut. Dan yang ketiga, berbunga yang dibungakan sekali setiap interval. Jadi nilai masa depan anuitas adalah sejumlah semua sewa ditambah dengan bunga majemuk yang terakumulasi di atasnya. Nah, pada tabel di samping ada nilai masa depan anuitas biasa, yaitu future value of an ordinary annuity. Misalnya, di sini ada contohnya, yaitu misalnya
Asumsikan $1 disimpan di akhir masing-masing selama 5 tahun atau anuitas biasa dan memperoleh bunga menjemuk 5% setiap tahunnya. Pada ilustrasi gambar di samping, menunjukkan perhitungan nilai masa depan menggunakan tabel nilai masa depan untuk masing-masing dari 5 sewa $1 itu. Nah, pada ilustrasi tersebut kita memecahkan nilai masa depan dari anuitas biasa. Karena anuitas biasa terdiri dari sewa yang disetorkan pada akhir periode, maka sewa tersebut tidak memperoleh bunga selama periode penyetoran. Misalnya, sewa ketiganya memperoleh bunga selama 2 periode, yaitu periode 4 dan periode 5. Sewa tersebut tidak memperoleh bunga untuk periode ketiga karena tidak disetorkan hingga akhir periode ketiga. Saat menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa, jumlah periode menjemukan akan selalu 1 kurang dari jumlah sewa yang ada. Nah, pada tabel selanjutnya itu ada penggunaan rumus yang menghasilkan dari pengembangan tabel. Nah, serupa dengan tabel tersebut yang digunakan untuk nilai masa depan dan nilai sekarang untuk anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Pada gambar tersebut ada kutipan dari tabel nilai masa depan dan nilai anuitas biasa. Pada tabel ini, dengan menginterpretasikan tabel tersebut, jika $1 diinvestasikan pada akhir setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga menjemuk 5% per tahun, nilai anuitas pada akhir tahun keempat adalah $4,31. Sekarang kalikan faktor baris dan kolom tabel yang sesuai dengan jumlah dari dolar satu sewa tersebut. Nah, selanjutnya pada gambar di bawah tulisan annuities future value itu ada ilustrasi 6.19, yaitu menyajikan nilai masa depan dari masalah anuitas biasa. Sebagai contoh, pada ilustrasi 6.20 menunjukkan nilai masa depan dari masalah anuitas biasa dan dalam konteks bisnis. Sedangkan pada gambar ilustrasi 6.9 yaitu menyajikan nilai masa depan dari masalah anuitas biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Analisis sebelumnya tentang anuitas biasa mengasumsikan bahwa sewa periodik terjadi pada akhir setiap periode. Nah, sedangkan anuitas jatuh tempo mengasumsikan sewa periodik terjadi pada awal setiap periode. Ini berarti anuitas yang jatuh tempo akan diakumulasikan bunga selama periode pertama, atau berbeda dengan sewa anuitas biasa yang tidak akan mengakumulasikan bunga. Dengan kata lain, kedua jenis anuitas berbeda dalam jumlah periode akumulasi bunga yang terlibat meskipun jumlah sewa yang terjadi sama. Jika sewa terjadi di akhir periode atau anuitas biasa, dalam menentukan nilai masa depan anuitas akan ada satu periode bunga lebih sedikit daripada jika sewa terjadi di awal periode. Nah, dalam contoh ini, arus kas dari anuitas jatuh tempo datang tepat satu periode lebih awal daripada anuitas biasa. Akibatnya, nilai masa depan dari faktor anuitas jatuh tempo tepat 12% lebih tinggi daripada faktor anuitas biasa. Misalnya, nilai faktor anuitas biasa pada akhir periode pertama sebesar 12% adalah 100.000. Sedangkan untuk anuitas jatuh tempo adalah 12.000. Untuk menemukan nilai masa depan dari faktor anuitas jatuh tempo, nilai masa depan dari faktor anuitas biasa dengan ditambah suku bunga. Misalnya, untuk menentukan nilai masa depan dari faktor bunga anuitas jatuh tempo selama 5 periode pada bunga majemuk 12% dikalikan nilai masa depan dari faktor bunga anuitas biasa selama 5 periode atau 6,35285 dengan 1 ditambah suku bunga yaitu 1 ditambah 0,12 untuk memperoleh 7,11519. Berikutnya adalah contoh soal nilai masa depan anuitas. Yang pertama yaitu perhitungan sewa. Nah, pada
Gambar tersebut diasumsikan bahwa Anda berencana untuk mengumpulkan CHF 14.000 untuk uang muka sebuah apartemen kondominium 5 tahun dari sekarang. Selama 5 tahun ke depan, Anda memperoleh laba tahunan sebesar 8% yang dikompensasikan dua kali setahun. CHF 14.000 adalah nilai masa depan dari 10 dikali dengan 5 kali 2. Pembayaran setengah tahunan di akhir periode dengan jumlah yang tidak diketahui pada tingkat bunga 4%. Lalu jumlah setiap sewa adalah CHF 14.000 sama dengan R dalam kurung FVF min OA 10,4%. CHF 14.000 sama dengan R dalam kurung 12.061 rupiah. Nilai tukar CHF adalah 1.166,07. Dengan demikian, jadi harus membuat 10 setoran setengah tahunan masing-masing sebesar CHF 1.166,07 agar dapat mengumpulkan CHF 14.000 untuk uang muka. Lalu yang kedua yaitu perhitungan jumlah sewa periodik. Misalkan tujuan perusahaan adalah mengumpulkan 117,332 dolar dengan melakukan penyetoran berkala sebesar 20.000 pada setiap akhir tahun, yang akan menghasilkan bunga majemuk 8% per tahun selama proses akumulasi. Banyak penyetoran yang harus dilakukan, yaitu 117,332 dolar mewakili nilai masa depan dari simpanan senilai 20.000 pada tingkat bunga tahunan 8%, sehingga perusahaan memperoleh faktor berikut, yaitu nilai masa depan dari anuitas biasa, lalu 117,332 dolar sama dengan 20.000 dolar dikali dengan FVF min 0 AN 8% sama dengan 117,332 dolar dibagi dengan 5,86660. Hasilnya yaitu 20.000 dolar. Jadi perusahaan harus melakukan 5 setoran masing-masing sebesar 20.000 dolar. Untuk yang terakhir ada perhitungan nilai masa depan. Untuk menciptakan dana pensiunnya, Walter Goodrich, seorang mekanik, sekarang bekerja di akhir pekan. Goodrich menyetorkan 2.500 hari ini di rekening tabungan yang menghasilkan bunga 9%. Ia berencana untuk menyetorkan 2.500 setiap tahun selama total 30 tahun. Nah, perhitungannya yaitu yang pertama, nilai masa depan anuitas biasa sebesar 1 untuk 30 periode pada 9% sebesar 136,37754. Lalu yang kedua yaitu faktor yaitu 1,09. Ketiga yaitu nilai masa depan anuitas jatuh tempo 1 selama 30 periode pada 9% adalah 148,57522. Lalu untuk sewa berkalanya yaitu 2.500, sehingga nilai akumulasi pada akhir 30 tahun adalah sebesar 371,438 dolar. Anuitas atau nilai sekarang. Nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa adalah nilai sekarang dari serangkaian sewa yang sama yang akan ditarik pada interval yang sama di akhir periode. Salah satu pendekatan untuk menemukan nilai sekarang dari anuitas adalah dengan menentukan nilai sekarang dari setiap sewa dalam seri tersebut, dan kemudian menjumlahkan nilai sekarang masing-masing. Misalnya, kita dapat melihat anuitas sebesar $1 yang akan diterima pada setiap
akhir 5 periode sebagai jumlah yang terpisah. Kemudian kita menghitung setiap nilai sekarang menggunakan tabel nilai sekarang dengan asumsi suku bunga sebesar 5%. Nah, pada tabel perhitungan ini memberitahu kita bahwa jika kita menginvestasikan sebesar $4,33 setiap hari dengan bunga 5% selama 5 periode, maka kita akan dapat menarik $1 di setiap akhir periode selama 5 periode. Rumus umum untuk nilai sekarang dari setiap anuitas biasa adalah sebagai berikut. Nilai sekarang dari anuitas biasa sama dengan R dalam kurung PVF min OAN, I, di mana R adalah sewa periodik atau anuitas biasa, sedangkan untuk PVF min OAN, I adalah nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk N periode pada tingkat bunga. Selanjutnya merupakan mengenai present value of an annuity due, nilai sekarang dari anuitas yang harus dibayar. Jadi nilai sekarang dari anuitas biasa itu kita mendiskontokan sewa final berdasarkan jumlah periode sewa. Dalam menentukan nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo, selalu ada satu periode diskonto yang lebih sedikit. Nah, seperti ilustrasi berikut itu merupakan perbandingan nilai sekarang anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo. Jadi karena setiap arus kas datang tepat satu periode lebih awal dalam nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo, nilai dari arus kas tersebut itu tepat 12% lebih tinggi daripada nilai sekarang dari anuitas biasa. Jadi untuk menemukan nilai sekarang dari faktor anuitas yang jatuh tempo, kalikan nilai sekarang dari faktor anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga, yaitu 1 ditambah 1. Nah, untuk menentukan nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo dengan faktor bunga selama 5 periode, pada 12% ambil nilai sekarang dari anuitas biasa selama 5 periode pada 12% sama dengan 3,6478 dan dikalikan dengan 1,12 untuk memperoleh nilai sekarang dari anuitas yang jatuh tempo. Jadi berikut merupakan contoh kasus mengenai nilai sekarang dari anuitas yang harus dibayar. Contohnya itu ada 3. Yang pertama itu perhitungan nilai sekarang dari anuitas biasa, yang kedua merupakan perhitungan tingkat bunga, dan juga perhitungan sewa periodik. Jadi pada perhitungan nilai sekarang dari anuitas biasa itu sebagai contoh, ketika Anda baru saja memenangkan lotre dengan total sebesar 4 juta, nah maka perlu diketahui Anda akan menerima cek sejumlah 200.000 pada akhir setiap 20 tahun ke depan. Nah, berapa jumlah yang sebenarnya dimenangkan, yaitu berapa nilai sekarang dari cek senilai 200.000 yang akan diterima selama 20 tahun ke depan. Berikut merupakan ilustrasi dari perhitungannya. Jadi nilai sekarang dari anuitas biasa itu diperoleh dari perhitungan nilai suku bunga dibagi oleh nilai masa depan dikurangi dengan presentasi dari tingkat bunga yang sesuai. Nah, jadi hasilnya itu jika negara itu menyetorkan 1.702.712 sekarang dan memperoleh bunga sebesar 10%, maka negara itu dapat menarik 200.000 selama 20 tahun untuk membayar orang yang menang sebesar 4 juta. Selanjutnya adalah perhitungan tingkat bunga. Jadi sebagai contoh, banyaknya pembeli itu menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian. Saat menerima tagihan pembayaran, itu dapat membayar jumlah total yang harus dibayarkan atau dapat membayar sisanya dalam beberapa kali pembayaran. Nah, misalnya anggap saja kita menerima tagihan dari Mastercard dengan saldo terutang sebesar $528,77, maka kita dapat melunasinya itu dalam 12 kali pembayaran bulanan yang sama besarnya masing-masing sebesar 50 dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Nah, jadi berapa sih tingkat bunga yang akan dibayarkan? Maka 528,77 itu merupakan nilai sekarang dari 12 pembayaran sebesar 50 masing-masing dengan tingkat bunga yang tidak diketahui. Perhitungannya itu sama dengan nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu nilai suku bunga itu dibagi dengan nilai masa depan dikurangi dengan OA.
Terakhir adalah perhitungan sewa periodik. Sebagai contoh, misal Juan dan Mercia Perez itu telah menabung sebesar $36.000 untuk membiayai pendidikan tinggi putri mereka. Mereka itu menyimpan uang tersebut itu di bank yang menghasilkan bunga majemuk sebesar 4% per setengah tahunnya. Nah, jadi berapa sih jumlah yang dapat ditarik putri mereka pada akhir setiap 6 bulan selama 4 tahun kuliahnya tanpa menghabiskan dana tersebut. Jadi untuk menentukan jawabannya itu hanya dengan membagi $36.000 dengan 8 itu merupakan perhitungan yang salah. Mengapa? Karena hal itu tuh mengabaikan bunga yang diperoleh dari uang yang tersisa dalam simpanan. Maka Maria itu harus mempertimbangkan bahwa bunga itu dikompensasikan 2 kali setahun sebesar 2% dibagi 4% ditambah 2 selama 8 periode atau 4 tahun dikali 2. Jadi dengan menggunakan nilai sekarang yang sama dari rumus anuitas biasa, maka dapat menentukan jumlah setiap penarikan yang dapat dilakukan. Sebagai cara menghitungnya juga sama dengan perhitungan nilai sekarang dari anuitas biasa dan juga perhitungan tingkat bunga. Berikutnya adalah masalah nilai uang lainnya. Jadi untuk memecahkan masalah nilai waktu itu seringkali memerlukan penggunaan lebih dari satu tabel. Misalnya masalah bisnis mungkin memerlukan perhitungan nilai sekarang dari jumlah tunggal dan nilai sekarang dari anuitas. Selain itu, IFRS itu mungkin memerlukan penggunaan arus kas yang diharapkan dalam menentukan nilai sekarang. Maka contoh nilai sekarangnya itu yang pertama adalah anuitas tertunda. Jadi anuitas yang tertunda itu ada dua macam yang meliputinya, yaitu anuitas yang ditangguhkan dan juga nilai masa depan dari anuitas yang tertunda. Jadi anuitas yang ditangguhkan itu adalah anuitas pembayaran sewanya itu dimulai sejumlah periode tertentu. Anuitas ini tuh tidak dimulai menghasilkan sewa hingga 2 atau lebih dari periode yang telah berakhir. Misalnya anuitas biasa 6 kali pembayaran sewa tahunan yang ditangguhkan selama 4 tahun. Berarti tidak akan ada pembayaran sewa selama 4 tahun pertama, dan yang pertama dari 6 pembayaran sewa itu akan terjadi pada akhir tahun kelima. Nah, anuitas jatuh tempo 6 kali pembayaran sewa tahunan yang ditangguhkan selama 4 tahun. Berarti tidak akan ada pembayaran sewa selama 4 tahun pertama, dan yang pertama dari 6 pembayaran sewa akan terjadi pada awal tahun kelima. Yang kedua adalah nilai masa depan dari anuitas tertunda. Jadi untuk menghitung nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan itu lebih relatif mudah, karena tidak ada akumulasi atau investasi yang dapat menghasilkan bunga. Nilai masa depan dari anuitas yang ditangguhkan itu sama dengan nilai masa depan dari anuitas yang tidak ditangguhkan, yang artinya menghitung nilai masa depan hanya mengabaikan periode yang ditangguhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan anuitas nilai sekarang, yaitu nilai sekarang dari anuitas tertunda. Perhitungan nilai sekarang dari anuitas tangguhan memerlukan pengakuan bunga yang timbul pada investasi awal selama periode penangguhan. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas yang ditangguhkan, kita hitung nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 seolah-olah sewa telah terjadi selama seluruh periode. Kemudian, kita kurangi nilai sekarang dari sewa yang tidak diterima selama periode penangguhan. Jadi kita akan memperoleh nilai sekarang dari sewa yang sebenarnya diterima setelah periode penangguhan. Nah, contohnya seperti Bob Boy telah mengembangkan dan memiliki hak cipta atas perangkat lunak tutorial bagi mahasiswa akuntansi. Nah, tingkat lanjut, ia setuju untuk menjual hak cipta tersebut kepada kampus mikrosistem dengan 6 kali pembayaran tahunan sebesar 5.000. Lalu pembayaran akan dimulai 5 tahun dari sekarang, dan suku bunga tahunan yaitu sebesar 8%. Contohnya seperti gambar pertama, yaitu diagram waktu untuk nilai sekarang dari anuitas tertunda. Yang pertama itu ada setiap sewa berkala, yang kedua nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar
satu untuk total periode 10, dan yang ketiga kurang nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 untuk jumlah periode yang ditangguhkan. Dan yang keempat itu ada perbedaan. Selanjutnya yaitu ada gambar yang kedua, perhitungan nilai sekarang dari anuitas tertunda. Pengurangan nilai sekarang dari anuitas sebesar 1 untuk periode yang ditangguhkan, menghilangkan sewa yang tidak ada selama periode penangguhan. Ini mengubah nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar 1 selama 10 periode menjadi nilai sekarang dari 6 sewa sebesar 1 ditangguhkan selama 4 periode. Nah, contohnya yaitu Budway dapat menggunakan dan menghitung nilai sekarang dari 6 sewa. Ia dapat mendiskon anuitas terlebih dahulu selama 6 periode. Akan tetapi, anuitas ditangguhkan selama 4 periode, dan ia harus memperlakukan nilai sekarang anuitas sebagai jumlah masa depan yang akan didiskon dari 4 periode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar yang ketiga, yaitu contoh gambar diagram waktu untuk nilai sekarang dari anuitas tertunda atau anuitas 2 tahap proses. Selanjutnya ada penilaian obligasi jangka panjang, yaitu obligasi jangka panjang menghasilkan 2 arus kas. Yang pertama, pembayaran bunga berkala selama masa berlaku obligasi. Yang kedua, pokok nilai nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pada tanggal penerbitan, pembeli obligasi menentukan nilai sekarang dari kedua arus kas ini menggunakan suku bunga pasar. Nah, pembayaran bunga berkala merupakan anuitas pokok anuitas pokok yang menjadi masalah jumlah tunggal. Nilai pasar obligasi saat ini adalah gabungan nilai sekarang dari anuitas bunga dan jumlah pokok. Dan yang pertama yaitu ada penilaian obligasi. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022 menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan bunga 5% yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Suku bunga pasar saat ini untuk obligasi dengan risiko serupa adalah 6%. Nah, seperti pada digambar, yaitu menjelaskan situasi dalam bentuk diagram waktu dan menentukan jumlah yang akan dibayarkan pembeli untuk penerbitan obligasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode bunga efektif, amortisasi, diskon atau premium obligasi. Nah, seperti yang dilihat pada gambar pertama yaitu adalah contoh menerbitkan obligasi dengan harga diskon dan dihitung seperti di gambar tersebut. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua yaitu ada prosedur yang lebih disukai untuk amortisasi atau premium adalah metode bunga efektif berdasarkan metode bunga efektif, yaitu yang pertama ada perusahaan yang menerbitkan obligasi pertama-tama menghitung beban bunga obligasi dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif. Dan yang kedua yaitu ada perusahaan kemudian menentukan amortisasi atau premium obligasi dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga yang harus dibayarkan. Nah, contohnya yaitu seperti di gambar kedua. Nah, selanjutnya ada metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan presentasi konstan dari nilai tercatat obligasi, karena presentase yang digunakan adalah tingkat bunga efektif yang ditanggung oleh peminjam pada saat penerbitan. Metode bunga efektif menghasilkan pencocokan beban dengan pendapatan. Nah, kita dapat menggunakan data dari contoh untuk mengilustrasikan metode amortisasi bunga efektif. Dan yaitu contohnya seperti di gambar yang terakhir. Itu ada jadwal amortisasi diskon obligasi 5 tahun
dan dijual 5% dengan hasil 6%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengukuran nilai sekarang. Jadi, sebagian besar perhitungan akuntansi nilai sekarang bergantung pada jumlah arus kas yang paling mungkin. Nah, IFRS menjelaskan secara rinci pendekatan berbeda yang disebut pendekatan arus kas yang diharapkan. Pendekatan ini menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas arus kas tersebut untuk memberikan pengukuran nilai sekarang yang lebih relevan. Nah, yang pertama yaitu ada memilih suku bunga yang tepat. Jadi, setelah menentukan arus kas yang diharapkan, perusahaan kemudian harus menggunakan suku bunga yang tepat untuk mendiskonkan arus kas. Suku bunga yang digunakan untuk tujuan ini memiliki 3 komponen, yaitu 3 komponen menarik. Yang pertama, suku bunga murni. Jadi jumlah yang akan dibebankan pemberi pinjaman jika tidak ada kemungkinan gagal bayar dan tidak ada ekspektasi inflasi. Dan yang kedua, ada tingkat suku bunga inflasi yang diharapkan. Jadi pemberi pinjaman menyadari bahwa dalam ekonomi yang mengalami inflasi, mereka dibayar kembali dengan dolar yang kurang bernilai. Akibatnya mereka menaikkan suku bunga untuk mengompensasi hilangnya daya beli ini ketika ekspektasi inflasi tinggi dan suku bunga pun tinggi. Dan yang ketiga, suku bunga risiko kredit. Pemerintah memiliki sedikit atau tidak ada risiko kredit. Misalnya, risiko gagal bayar. Nah, saat menerbitkan obligasi, namun perusahaan bisnis tergantung pada stabilitas keuangan, profitabilitas, dan lain-lain. Dan mungkin memiliki risiko kredit rendah atau tinggi. Dan seperti di gambar lalu yang kedua yaitu contohnya arus kas yang diharapkan. Jadi asumsi menawarkan garansi 2 tahun untuk semua produk yang dijual. Nah, seperti gambar tersebut,